Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga 3M ya. Pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kali ini kita kembali lagi di pelajaran fikih ibadah kelas 2. Adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, yaitu pelajaran yang kelima, yaitu tentang rukun wudhu. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui rukun-rukun wudhu. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjalankan atau melaksanakan rukun-rukun wudhu dengan baik dan benar. Anak-anakku semuanya, kita sebagai seorang muslim tentu wajib hukumnya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Namun sebelum itu kita juga diwajibkan terlebih dahulu untuk bersuci atau berwudhu ya. Salah satu dari kewajiban wudhu adalah kita harus memenuhi syarat dan rukun-rukun wudhu apabila ingin sah wudhu kita dan sah kita dalam menjalankan ibadah sholat. Anak-anakku semuanya, rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau perkara-perkara yang wajib dikerjakan ketika kita melaksanakan wudhu. Nah, itulah disebut dengan rukun. Jadi rukun itu kewajiban yang ada di dalam wudhu. Saat kita berwudhu maka kita wajib melaksanakan rukun-rukun tersebut. Oke, anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwa rukun-rukun wudhu itu ada 6 jumlahnya. Nah, apa saja? Ayo kita hafalkan bersama. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan atau membasuh tangan sampai sikut. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut. Dan kemudian yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Nah, anak-anakku semuanya, itulah rukun-rukun wudhu yang harus kalian hafalkan, yang harus kita ketahui agar kita tidak keliru mana anggota tubuh kita yang wajib untuk dibasuh ataupun mana anggota tubuh kita yang sunnah untuk dibasuh. Nah, anak-anakku semuanya, dari ke-6 rukun tersebut kita harus bisa mengerjakannya secara berurutan ya. Yang pertama kita harus niat. Niat itu dilaksanakan di dalam hati. Nah, ketika kita membasuh muka, maka kita harus berbarengan dengan membaca niat di dalam hati kita. Nah, niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu dan dengan dibarengi dengan perbuatannya. Nah, salah satunya wudhu, kita harus dibarengi dengan rukun wudhu yang kedua yaitu dengan membasuh wajah. Ketika membasuh wajah kita dibarengi dengan niat ya. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, itulah niatnya. Kemudian setelah kita membasuh wajah hingga merata, jangan sampai ada yang terlewat ataupun yang masih kering ya. Semuanya harus dibasuh hingga basah. Kemudian yang kedua yaitu membasuh kedua tangan kita sampai dengan sikut ya. Dari ujung jari-jari sampai dengan sikut ya. Jangan sampai sikut kita masih ada yang kering atau tidak terbasuh oleh air. Kita lebihkan sedikit agar kita tidak khawatir atau tidak was-was ketika membasuh kedua tangan kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membasuh sebagian rambut ya. Dalam mazhab Syafi'i kita cukup dengan membasuh sebagian dari rambut kita. Boleh di bagian depannya, bagian belakang. Nah, yang penting kita membasuh sebagian dari rambut kita ya. Tidak mesti semuanya harus dibasuh atau disiram oleh air ya. Cukup dengan membasuh sebagian kecil dari rambut kita. Nah, selanjutnya yaitu kita diwajibkan juga untuk membasuh kaki. Dari ujung kaki kita kemudian sampai mata kaki kita ya.
Sela-sela jari juga disunahkan untuk digosok sehingga bersih dan semua airnya merata mengalir di kaki, sehingga insya Allah wudhu kita sempurna. Dan yang terakhir yaitu adalah tertib atau berurutan, ya. Tidak boleh mendahulukan yang akhir dan tidak boleh mengakhirkan yang awal. Itu disebut dengan tertib, ya. Ketika rukun yang pertama dikerjakan di awal dan yang terakhir juga dikerjakan di akhir. Ya, tidak boleh diacak. Misalkan kita yang pertama membasuh tangan dulu, kemudian wajah, kemudian kaki, kemudian rambut. Nah, itu tidak boleh, ya. Tapi harus berurutan. Disebut dengan tertib. Nah, ada catatan yang terakhir yaitu tidak boleh juga kita saat berwudu melakukan yang namanya muwalah. Nah, muwalah itu adalah menjeda dari rukun ke rukun yang lain, ya. Menjeda rukun wudu dengan satu rukun dengan rukun yang lain. Misalkan, contoh, ketika kita niat kemudian membasuh wajah, lalu kita menunda rukun yang keduanya, ya, atau rukun yang selanjutnya hingga beberapa saat, ya. Misalkan sekarang kita wudu jam 10 pagi, kemudian wudu membasuh muka jam 10 pagi. Nanti membasuh tangannya jam 11. Kemudian membasuh rambutnya jam 12. Nah, itu tidak boleh, ya. Tapi harus terus bersambung, ya, berurutan. Misalkan ketika kita wudu, maka sempurnakan semua wudunya, rukunnya semua dikerjakan, ya, hingga selesai pada saat itu juga. Tidak boleh menjeda-jeda waktu antara rukun dengan rukun yang lainnya. Nah, itulah anak-anakku semuanya pelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapat, ya, yang pertama yaitu bahwa wudu itu ada beberapa rukun yang harus dikerjakan atau wajib dikerjakan pada saat wudu. Ya, ada berapa rukun wudu? Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat di dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah kita. Yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai dengan sikut. Kemudian yang keempat membasuh sebagian rambut. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, itulah anakku semuanya pelajaran kita pada hari ini, ya. Jangan lupa untuk menulis rangkumannya, ya. Di akhir video ini kalian catat dan mengerjakan evaluasinya. Baik anakku semuanya, itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.